Shalom Pak Pendeta, mau tanya, kenapa orang pergi ke Tanah Suci itu harus lewat Sungai Yordan? Mohon penjelasannya. Begini ya, pertama saudara perlu saya jelaskan bahwa istilah Tanah Suci itu sebenarnya tidak ada bagi orang Kristen. Kalau orang Islam menyebut Tanah Suci itu ada di Mekah sana ya, Arab Saudi sana. Kalau orang Yahudi itu ada Tanah Sucinya di Yerusalem. Mereka yang sudah hidup sebagai orang Yahudi diaspora, mereka sudah ada di negara-negara yang lain. Itu satu kerinduannya mereka untuk pergi ke Yerusalem. Nah, kalau kita misalnya melihat ya, orang-orang Islam, kalau mereka pergi ke Mekah, mereka itu namanya naik haji. Nah, naik haji itu di dalam orang Yahudi, bahasa Ibrani itu namanya aliyah. Aliyah itu sama seperti naik ya. Makanya di dalam kitab Mazmur itu kita melihat ada sebut nyanyian siara. Nyanyian siara itu adalah nyanyian yang mereka nyanyikan pada saat mereka aliyah ke Yerusalem. Nah, kenapa? Karena Yerusalem itu adalah kota suci atau tanah suci. Nah, itu bagi orang Yahudi. Orang Yahudi diaspora yang sudah tinggal di daerah di luar Israel itu, mereka selalu punya satu kerinduan minimal satu kali dalam hidupnya, mereka pergi ke Yerusalem. Maka ada bahasa yang beredar di dalam kalangan orang Yahudi diaspora adalah tahun depan kita ke Yerusalem, karena itu tanah suci bagi mereka. Mengapa di situ tanah suci? Karena mereka percaya dengan kota suci Yerusalem sebagai kota Allah. Ada bait suci di sana, walaupun sekarang sudah hancur, tapi di sanalah ada bait suci di mana Tuhan Allah hadir, pernah hadir di sana. Tetapi orang Kristen tidak punya tempat-tempat khusus seperti itu. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara perhatikan di dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, itu percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Dan sebelum ayat yang ke-24 itu, perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus di dalam ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, gunung ini gunung apa? Itu gunung Gerizim. Ini orang Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah di Bukit Sion. Nah, ini karena pertikaian yang panjang, ratusan tahun sebelum Yesus hadir di dunia. Itu orang Samaria dan orang Yahudi sudah pisah ya. Dan mereka masing-masing punya Taurat sendiri. Orang Yahudi punya Taurat sendiri, kitab sendiri. Orang Samaria punya kitab sendiri. Orang Samaria punya pusat penyembahan sendiri, yakni di Gunung Gerizim ini. Dan orang Yahudi tetap di Bukit Sion, Yerusalem. Karena itu maka perempuan Samaria ini dalam ayat 20 berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan Yerusalem adalah tempat menyembah. Tapi ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudara, penyembahan dalam roh dan kebenaran, penyembahan dalam roh ini, itu konteksnya adalah percakapan tentang tempat ibadah di mana. Orang Samaria di Gerizim, orang Israel di Yerusalem. Tapi Yesus bilang tidak. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah di sini dan di sana. Karena itu saudara, bagi orang Samaria, Gerizim itu adalah tanah suci bagi mereka. Bagi orang Israel, Yerusalem itu adalah kota suci. Negeri Israel adalah tanah suci bagi mereka. Tapi orang Kristen itu menyembah di dalam roh. Menyembah dalam roh itu artinya tidak terikat tempat lagi. Maka karena Tuhan hadir di mana-mana, tidak terikat satu tempat pun, maka bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada yang namanya tanah suci, kota suci. Itu tidak ada. Karena Tuhan hadir di semua tempat. Nah, karena itu maka istilah tanah suci itu lebih cocok kalau memang bagi orang Yahudi. Tapi bagi orang Kristen tidak ada lagi tanah suci itu. Itu saya jelaskan tentang tanah suci. Nah, lalu saudara tanya,
kenapa harus lewat Sungai Yordan? Sebenarnya tidak harus juga, itu kan urusannya travel. Kalau saudara berkunjung, ikut travel ke Israel, ya kan mereka travel itu kan mesti atur tempat-tempat wisata tertentu yang mengandung nilai sejarah, semacam wisata rohani. Karena itu maka mereka memiliki tempat-tempat tertentu. Misalnya saya tahun berapa itu ya, sekitar 2008 saya pergi ke Israel, yang dibawa juga ke tempat-tempat yang penting. Misalnya dibawa ke Sungai Yordan, ya, dibawa juga ke bukit di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, ya, dibawa ke laut Danau Tiberias dan macam-macam tempat yang lain. Nah, Sungai Yordan ini karena sungai di mana Yesus pernah dibaptis, maka itu dianggap penting, dan karena itu lalu dibawa. Jadi itu sebenarnya hanya karena kepentingan travel saja, kepentingan ziarah saja, tapi tidak mampir Sungai Yordan pun sebenarnya tidak apa-apa, ya. Nah, jadi itu hanya karena dianggap penting di dalam perjalanan wisata ini.